Salam saudaraku yang terkasih. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Bagi saudara yang ingin bertanya dan didoakan oleh hambanya, dapat mengikuti Zoom. Hubungi tim kami untuk keterangan lebih lanjut. Kontak ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Kita akan bahas tentang kuasa darah. Apa saudara? Nah, ini ayo Pak Andrew ke sini. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dikatakan bahwa mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Dengan apa saudara? Darah bicantang nyawa, nyawa bicantang kehidupan. Nah, Alkitab berkata mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba, yaitu apa? Yaitu dengan kehidupan Yesus sendiri. Dengan nyawa Yesus sendiri. Untuk mengalahkan iblis harus dengan darah anak domba. Ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan-setan demi nama Yesus. Apa saudara? Demi apa? Nama Yesus. Nah, dan yang kedua, dikatakan bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Dan para rasul pun mengusir setan, dikasih minyak urapan demi nama Yesus. Apa saudara? Demi apa? Nama Yesus. Setan-setan. Tapi yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis. Nah, iblis di sini adalah rajanya para setan. Apa saudara? Apa saudara? Rajanya para setan dikalahkan dengan darah anak domba. Artinya apa? Untuk kasus-kasus tertentu yang berat, kasus tertentu yang ada kasus yang khusus, itu ada harus dengan darah anak domba. Dengan apa saudara? Darah anak apa? Domba. Nah, makanya setiap kali saya pelayanan dimanapun tempat, terutama waktu khotbah atau pelayanan, itu selalu saya berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Kenapa saya berdoa darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku? Karena kita semua pasti ada celah dosa. Siapa di antara saudara dalam 1 bulan tidak marah sama sekali? Angkat tangan. Marah enggak kamu? Ngaku dia. Siapa di antara saudara yang tidak jengkel sama sekali dalam 1 bulan? Angkat tangan. Kita semua pasti ada celah. Betul? Betul? Nah, dalam kasus-kasus pelepasan sering kejadian pada waktu ada orang kerasukan, tiba-tiba ada serangan balik. Kenapa? Karena ada celah. Makanya setiap kita mau pelepasan atau pengusiran roh, kita harus terlebih dulu berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Apa saudara? Nah, untuk apa? Untuk menutup, menghapus celah itu. Kalau tidak dilakukan itu, pasti ada namanya serangan balik. Karena kita semua pasti ada celah dosa. Nah, untuk supaya tidak ada serangan balik, berdoa darah Yesus sucikan tubuh
jiwa rohku. Nah, suatu kali saya ditanya, apakah orang yang bukan Kristen bisa dilindungi dengan kuasa darah Yesus? Bisa. Dengan imanmu. Dengan apa saudara? Ingat saudara, kalau ada orang yang kerasukan, bukan orang Kristen, diusir apa tidak? Diusir, kan tidak ada setan Kristen, betul? Nah, ada orang, saya pernah suatu kali, ada orang itu kena serangan jantung. Serangan jantung itu, saudara. Gara-gara apa? Ada seorang ibu, suami istri, non-Kristen, saudara sepupu kita. Suaminya gadekan sertifikat di rentenir. Dan repotnya, rentenirnya Kristen. Bunganya tidak masuk akal. Tiap bulan 2%. 3% naik terus bunga berbunga. Aset ibu ini nilainya itu bisa 2M lebih. Tetapi sama rentenirnya dihitung hanya di bawah 1 miliar. Ibu ini dipanggil di notaris, kaget. Karena harus tanda tangan untuk balik nama. Saking kagetnya, ibu ini langsung pingsan, badan biru, serangan jantung. Waktu itu saya ada di notaris. Saya bingung mau doain atau tidak. Kalau doain dikira kristenisasi, kan gitu dah. Terusan notaris ngomong, Pak Daud kalau tidak mau doain nanti kita tidak jadi transaksi. Karena tempat notaris ini akan dipolis lain semua. Waduh gimana nih? Tapi ini kan bukan urusan saya. Tapi ini Pak Daud, ini harus diberesin. Waduh gimana ya? Waktu itu saya doa sama ibu ini. Ibu ini pingsan, agak sadar, tapi ini udah biru semua. Bu, dia sadar gini. Ibu doa ikuti saya. Langsung mau disiapin ambulan. Doanya gini, Nabi Isa Al-Masih, sembuhkan saya, Engkau yang berkuasa di bumi dan di akhirat. Darah Isa Al-Masih, sembuhkan saya. Waktu saya doa, darah Isa Al-Masih. Berhenti malah, mati aku. Langsung diem dah. Tiba-tiba dia batuk. Langsung tiba-tiba birunya normal. Dan sembuh. Nah, menjadi pertanyaan, apakah ibunya ini Kristen? Bukan. Nah, kadang kita membatasi kuasa Tuhan hanya sebatas ini Kristen atau bukan. Padahal Tuhan itu lebih berkuasa. Tidak menganut agama apapun. Karena Tuhan tidak beragama, betul? Kan tidak tertulis Yesus agama Kristen, tidak ada. Yang penting adalah imanmu. Waktu saya doa demi nama Yesus, ibu percaya Isa Al-Masih, percaya, hidup. Saat ibu ini gini, Bu, tabah. Langsung rentenir yang Kristen, oh Pak Daud ya gini. Kamu itu, untung saya sudah bertobat. Kalau saya belum bertobat, hilang kamu. Selesai udah saya bilang gitu. Kamu yang ketemu Tuhan, dia bilang gitu. Langsung ibu ini tanda tangan, udahlah saya gitu. Ingat satu hal. Suatu kali, saya diminta untuk mendoakan orang yang kena setan. Bukan orang Kristen. Dan waktu itu suruh doa. Dan seorang pejabat penting. Saya hanya doa gini. Silakan ibu berdoa menurut agama ibu. Saya berdoa dengan keyakinan saya.
Karena saya sampai sekarang percaya sekali. Tuhan itu tidak punya agama. Saya yang setuju angkat tangan saudara. Tuhan tidak punya agama. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, waktu itu saya doa, ibu ini berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus sucikan. Darah Yesus bentengi. Ibu ini langsung setannya keluar saudara. Ingat saudara, saudara setiap kali doa untuk pengusiran setan, sebut demi nama Yesus setan keluar dan sebut darah Yesus. Terima kasih saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai. Pesan saya, jangan pernah takut untuk berhadapan dengan iblis, karena Tuhan ada di pihak kita. Lawan dia dengan kuasa darah Yesus, iblis pasti tunggang langgang. Tuhan Yesus memberkati.